Pertama, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kami dari mahasiswa Mikom, Prodi Informatika, Fakultas Ilmu Komputer ingin meminta waktunya sebentar mewawancara Bapak tugas kita di matkul kepemimpinan. Ya. Mungkin sebelumnya kami izin untuk Bapak perkenalan terlebih dahulu. Ya. Perkenalkan, nama saya Tommy Putra. Saya kebetulan berada di posisi Director Project PT Jogja Ekowisata. Baik. Langsung ke pertanyaannya. Monggo silahkan. Ya. Baik, pertanyaan pertama mungkin dari kami mungkin visi dan misi Bapak bekerja itu seperti apa? Ya. Yang pertama adalah PT Jogja Ekowisata adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang properti dan untuk kawasan wisata. Jadi kita perpaduan dua unsur, properti dan wisata menjadi satu, sehingga menjadi kawasan super blok wisata yang ada di Kabupaten Sleman. Lalu ketika kami beranjak dan mulai berdiri pada tahun 2020, kami memulai start di bulan November akhir 2020 pada saat zaman COVID-19. Kami mendirikan sebuah perusahaan dan bergerak di bidang properti dengan membawa visi dan misi. Visinya adalah menjadi perusahaan developer yang dipercaya oleh lapisan seluruh masyarakat menjadi perusahaan yang berkompeten, berkredibilitas dan mempunyai tujuan dan strategi yang tepat. Nah, misinya tentu dengan visi yang sudah saya jabarkan sebelumnya terungkap beberapa misi di dalamnya. Yang pertama, memberikan pelayanan maksimal kepada seluruh pelanggan. Yang kedua, menyediakan berbagai macam fasilitas yang akan dipergunakan untuk pembangunan, karena memang kita berada di kawasan Jogja Ekowisata, perpaduan antara properti dan wisata. Yang ketiga, mengeksplor seluruh sumber daya alam yang ada di sekitar lokasi ini. Tentu kita lihat bahwa Jogja Ekowisata adalah satu-satunya kawasan super blok wisata yang menggabungkan dua unsur properti dan wisata. Terlebih dahulu tempat ini adalah sebuah lahan gersang yang tidak dipakai, yang non produktif, dan oleh owner kami diakuisisi menjadi perusahaan yang produktif, menjadikan lahan tersebut menjadi kawasan wisata dan properti lewat hunian villa yang ada di sebelah timur kita pada saat ini. Seperti itu visi-misinya. Oke, baik. Untuk selanjutnya mungkin bagaimana sih cara Bapak membangun tim secara efektif? Tentu kalau berbicara dengan efektif artinya ada sumber daya manusia di dalamnya yang betul-betul kita terapkan di lapangan supaya mereka bekerja sesuai dengan tugas, fungsi dan pokok masing-masing. Dari mulai divisi operasional, divisi pembangunan, divisi administrasi, sampai ke divisi ke level-level eksekusi. Sehingga membangun tim yang pertama adalah trust, membangun trust ya. Kita berbicara trust karena kepercayaan satu divisi dengan divisi lain sangat penting untuk pembangunan wisata maupun properti. Ketika kita berbicara trust, tentu yang kedua adalah efektivitas. Jadi bukan seberapa banyak manusia atau sumber daya manusianya, tapi dengan penempatan yang pas sesuai dengan tugas, tentu kita akan menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Yang ketiga, menjadikan tim tersebut sebagai satu ekosistem ya, antara satu pihak dan pihak lainnya. Jadi ketiga itu yang akhirnya mengerucut bahwa kita sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan publik, sehingga kita harus bertanggung jawab untuk bisa menyampaikan pesan dan gagasan tujuan dari pelaksanaan proyek ini ke masyarakat. Seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya mungkin di dalam sebuah tim itu mungkin ada pernah terjadinya konflik mungkin. Ya. Bagaimana cara Bapak untuk menangani konflik tersebut? Ya, konflik yang kita tangani di lapangan adalah memang itu lumrah terjadi, sering terjadi. Beberapa kali tentu tidak hanya di level perusahaan ya, organisasi seperti kampus, seperti teman-teman ini pasti ada konflik. Konflik itu diciptakan dan harus ada untuk bisa melahirkan karya-karya atau inovasi-inovasi yang memang dibutuhkan perusahaan. Jadi
di perusahaan kami ini kami menerapkan manajemen konflik. Kami tentu tidak serta-merta membentuk konflik tersebut. Tentu ada tujuan-tujuan strategis dari perusahaan. Yang pertama adalah mengapa konflik ini diciptakan, supaya masing-masing divisi saling berkompetisi, saling berkompetisi untuk melahirkan inovasi-inovasi yang baru, inovasi yang lebih terkini yang beradaptasi dengan situasi global. Yang kedua, menciptakan kondisi saling menyusul antara satu divisi dan divisi lainnya. Karena kenapa? Kalau kita berbicara sebuah organisasi, tentu peranan seorang owner, seorang pimpinan, sampai ke level direktur, bahkan sampai ke level karyawan, itu dibutuhkan. Supaya yang pertama, ekosistem terjaga di perusahaan. Perusahaan tidak mandek, tidak begitu-begitu saja. Ada hal-hal lain yang out of the box. Kita sering mendengar out of the box. Nah, tujuan dari konflik itu adalah menciptakan banyak out of the box yang antara satu divisi dengan divisi lain. Seperti itu. Oke, selanjutnya mungkin Bapak sebagai seorang pemimpin mungkin pernah untuk mengambil keputusan yang sulit. Ya. Itu bagaimana cara Bapak untuk mengatasi tersebut? Tentu di sini mungkin sekalian untuk kita pembelajaran sebagai mahasiswa atau siapapun yang dalamnya, bahwa keputusan sulit itu bukan berdasarkan subjektif, tetapi berdasarkan objektif. Jadi ketika kami di perusahaan menemukan ada beberapa karyawan kami yang menemukan kesulitan atau bahkan ada konflik, tentu yang kami yang paling pertimbangkan alasan untuk penyelesaian yang pertama adalah objektivitas. Apakah tugas dan pokok seorang divisi satu dengan divisi lainnya sudah berjalan optimal atau belum? Yang kedua, ketika sudah, lalu yang kedua adalah mencari jalan keluarnya. Tentu ini kita akan berdiskusi untuk melakukan semacam rapat terbatas. Lewat rapat terbatas kita panggil masing-masing pimpinan, lalu kita sampaikan. Dan seorang leader, seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa mau menerima masukan, tidak hanya bergantung pada satu sisi tertentu. Atau semisal saya seorang pemimpin, saya hanya mendengar masukan dari si A atau si B tanpa mempedulikan kondisi si C. Nah, ketika ada konflik A, B, dan C ini selalu akan kami minta pertanggungjawaban. Yang kedua, akan kami korek apakah memang ada kesulitan atau masalah yang timbul. Nah, bisa jadi konflik ini terjadi internal maupun eksternal. Tentu kami dengan peran masing-masing di perusahaan, kami akan menerapkan sistem evaluasi dari masing-masing divisi. Yang sudah berjalan adalah ketika kami ada kesulitan di lapangan, tentu ya kalau memang kita melihat properti adalah pembangunan, tentu kita juga ada konflik eksternal, artinya perubahan cuaca yang ekstrim itu mengakibatkan banyak program-program atau proyek-proyek kami yang terhambat, sehingga perlu ada solusi. Artinya kita semacam membuat kondisi seperti misalnya pada saat kering, kita akan membuat simulasi hujan buatan untuk bisa menumbuhkan beberapa tumbuhan atau tanaman yang sedang kita garap. Tentu kalau misalnya kita berada di posisi sedang musim hujan, tentu kita juga akan memberikan atau menggali atau mengeluarkan solusi yang lain yang tahan terhadap cuaca, seperti itu. Itu eksternal. Ketika kita berbicara internal, itu tadi yang saya sampaikan, semua akan kita kupas, kita akan dalami satu persatu. Tentu yang kita sentil bukan orangnya, tapi tugas dan pokok fungsinya. Tapi ketika konflik itu berkaitan dengan personal, tentu kami akan bertindak sesuai dengan porsinya, seperti itu. Baik, mungkin untuk selanjutnya itu, jika ada seorang karyawan mungkin yang gagal menyelesaikan tugasnya itu, sikap Bapak itu bagaimana? Berkaitan dengan konflik yang tadi. Jadi kalau kita berbicara internal, artinya tidak boleh suatu pemimpin itu langsung memberikan judgement atau semacam penilaian kepada karyawan yang bekerja tidak maksimal. Karena di perusahaan kami ini, kami menjunjung tinggi sportivitas juga. Ketika pekerja kami atau karyawan kami mengalami prestasi, artinya tidak melakukan prestasi secara maksimal, tentu kami akan memberikan jangka waktu sekitar 3-6 bulan. Nanti kami akan melakukan evaluasi setiap bulannya. Tentu di samping itu juga perusahaan telah menyiapkan beberapa strategi lain dari eksternal, yaitu mengundang para praktisi, para
trainer yang memang punya kompeten untuk bisa meningkatkan kinerja seorang karyawan. Jadi kita berikan pelatihan di dalam kelas, pelatihan di luar kelas seperti outbound, mini games dan lain-lain, sehingga karyawan merasa diperhatikan dan kinerja karyawan bisa tingkat. Nah, kalau misalnya kinerja karyawan tetap standar dan memang bahkan tidak memenuhi standar, tentu kami juga akan melakukan beberapa kajian ulang. Dan itu juga tidak serta-merta langsung, karena kita juga berpegang teguh pada peraturan perusahaan juga. Kita juga punya evaluasi yang berjalan 3-6 bulan. Setelah itu, apabila karyawan juga tidak bisa menunjukkan hal maksimal, kami akan melakukan tindakan lain sesuai dengan prosedur dari perusahaan. Seperti itu. Baik, mungkin untuk selanjutnya itu menurut Bapak itu pemimpin yang baik itu seperti apa? Pemimpin yang baik itu yang pemimpin yang mau dipimpin. Mungkin kata-kata ini sangat dalam ya. Yeah. Nah, itu sama saja ekivalen dengan jika kamu ingin dihargai, kamu hargai dulu orang lain. Saya posisi saat ini, saya adalah orang yang mau dipimpin. Pemimpin bukan butuh didengar, atau pemimpin bukan butuh satu mulut dua telinga, tapi pemimpin adalah orang yang mau dipimpin. Pemimpin untuk dirinya sendiri dan dipimpin juga oleh tugas dan pokok fungsinya seorang pemimpin. Jadi ketika kita menunjuk satu orang, tentu yang mengarah 3 telunjuk itu mengarah ke kita. Artinya apa? Sebenarnya itu arahan untuk kita sendiri. Jadi sebagai seorang pemimpin adalah mereka yang bisa memberikan contoh dirinya bisa dipimpin. Itu adalah pemimpin yang sesungguhnya. Oke, baik. Selanjutnya mungkin bagaimana sih Bapak itu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif? Ya, lingkungan kerja kondusif itu ditimbulkan oleh bagaimana peran seorang pemimpin. Bagaimana mereka bisa dalam hal profesional harus profesional. Ketika sudah di luar dari profesional, sebagai seorang personal, dia juga harus menjadi seseorang yang bisa bermain di berbagai peran. Contoh yang pertama adalah pemimpin yang mengerti kondisi karyawannya. Artinya ketika berbicara dengan kinerja atau produktivitas perusahaan, tentu perusahaan atau seorang pemimpin tersebut harus mempunyai sifat tegas. Ya, tegas terhadap keputusan yang diambil, tidak melihat siapa yang paling dekat dengan seorang pemimpin, tapi keputusan ini adalah keputusan yang baik untuk perusahaan. Itu yang pertama. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang kondusif dengan menerapkan peraturan yang sepaling nyaman dengan beberapa karyawannya. Tentu level atau gaya kepemimpinan seorang berbeda-beda, ada plus dan ada minus. Di perusahaan kami sangat intens dengan bagaimana supaya karyawan ini bisa mengeksplor potensi, minat, bakat, seperti itu. Artinya apa? Di luar pekerjaan mereka mungkin punya keahlian bermusik, yang pertama. Yang kedua, mereka punya keahlian sebagai orang yang bisa membawa suasana, seperti MC dan segala macam. Artinya dengan begitu mereka akan nyaman selayaknya seperti di rumah. Ketika mereka sudah nyaman, artinya produktivitas tentu akan timbul dengan sendirinya. Kinerja juga pasti akan didukung dengan sendirinya. Sehingga korelasi lingkungan yang kondusif itu bukan dari perusahaan apa atau bagaimana, tapi bagaimana pemimpin dari perusahaan itu bisa memberikan motivasi dan menciptakan kondisi dengan budaya perusahaannya yang sangat nyaman. Itu yang kami tentu di perusahaan ini kami merasakan hal itu seperti itu. Mungkin untuk selanjutnya itu bagaimana cara Bapak meningkatkan pengaruh Bapak terhadap orang lain, terhadap karyawan yang lain? Tentu tadi yang saya sampaikan adalah seorang pemimpin adalah orang yang mau dipimpin. Tentu kita harus sebagai orang yang bisa memberikan contoh, bukan menyuruh, kita mencontoh. Ketika ada sampah di depan, kita tidak perlu menyuruh bagian OB atau bagian kebersihan untuk mengambil sampah. Cukup kita ambil sampah, kita taruh ke tempat yang seharusnya. Dengan begitu, bawahan kita atau level-level di bawah kita pasti akan merasa bahwa ternyata pekerjaan sekecil itu sebenarnya sudah contoh dari bentuk kepemimpinan, sehingga karyawan tidak merasa digurui, karyawan tidak merasa di bawah tekanan, mereka justru akan meningkatkan sisi kepemimpinan dari dalam dirinya sendiri. Jadi kalau kita berbicara kepemimpinan, sebenarnya setiap karyawan, setiap anggota, setiap manusia pasti punya jiwa kepemimpinan, tentu dengan level yang berbeda-beda. Balik lagi saya sampaikan, ketika pemimpin yang baik itu adalah orang yang mau dipimpin. Baik, mungkin untuk pertanyaan terakhir mungkin Pak. Ya. Apa sih saran Bapak untuk saran, pesan atau motivasi untuk pemimpin muda saat ini? Ya. Apa saran Bapak? Tentu
pemuda saat ini berbeda dengan 15 atau 20 tahun yang lalu ya, ketika zaman teknologi belum semudah easy life, easy money kalau kita sebut anak-anak sekarang seperti itu. Dan pesan-pesan untuk anak muda, apalagi teman-teman mahasiswa yang adalah ini momen saat tepat kalian untuk bisa menambah jangkauan wawasan. Yang pertama, menambah perkenalan, kenal dengan beberapa teman dari berbagai daerah, itu yang pertama. Yang kedua, menjangkau juga, tidak ada usia tua muda, jadi jangan ragu untuk membuka komunikasi dengan orang-orang yang mungkin lebih senior atau lebih tua. Justru disitulah level berpikir kita akan meningkat, karena pendidikan seperti itu tidak akan pernah ada di bangku kuliah. Itu yang saya alami, itu yang kedua. Yang ketiga adalah jangan pernah takut untuk melakukan sesuatu hal yang baru. Kalau yang keempat, seperti lagunya 420, kita harus berani keluar dari zona nyaman. Ya, kita tidak seperti seorang sapi yang tiap hari hanya dikasih makan untuk bekerja. Kita harus menjadi orang yang bisa memberikan makan kalau sapi itu supaya gemuk. Nah itu, kita harus dibalik mindsetnya. Jadi pelajaran berharga di kita sebagai anak muda atau teman-teman yang sebagai muda adalah kuliah ini menjadi sebuah wadah kalian untuk membentuk pola pikir. Jadi ketika kalian sudah punya pola pikir, kalian bisa menentukan arah kemana. Terus yang terakhir adalah tidak mencoba untuk ikut-ikutan. Kalian harus menjadi trendsetter. Kalian harus berpikir, kalian belum berkeluarga, artinya ruang kalian untuk berekspresi lebih bebas, lebih banyak. Jangan cepat-cepat menikah. Sebelum kalian punya kemampuan minimal, kalian punya aset, kalian punya pegangan yang kalian bisa pegang untuk kedepannya. Pesannya itu saja. Mungkin kalian bisa lebih semangat seperti ini. Terima kasih Bapak Sama-sama. untuk waktunya, sangat memotivasi bagi kami semua yang ada di sini. Sama-sama. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Ya. Ini nggak ada cut-cut dulu bagaimana? Lanjut aja kan? Nggak ada pertanyaan nakal juga ya. Saya udah lihat. Kan agak-agak gimana kan pas 18 sama gimana kan? Nggak ada ya. Tugas apa sih sebenarnya ini? Tugas ya makul kepemimpinan buat UAS besok. Iya. Sebentar lagi kita UAS. Soalnya gini, kalian kuliah terus kerja, gaji sekarang gila lah kalau kalian tuh nggak punya apa ya? Kalau saya sebutnya hustle ya, side job atau hustle ya. Kita punya kemampuan lain ya. Apalagi orang IT ya, TI ya, ya kan Iya. pasti kan lebih ke apa? Contoh saya apa? Pekerjaan apa, maksudnya konsentrasi kuliah kalian tentang apa nih? Bikin Ada sistem jaringan segala macam, program Data seperti itu. analis, programming, pengolahan administrasi jaringan. Ya, nah saya mau kasih bocoran lagi. Di TI itu kalian harus nyambi jadi kayak orang komunikasi. Sama anak-anak Fiskom atau DKV, kalian harus ngeblend tuh kayak gitu. Jadi walaupun kalian kuliah di TI, kalian harus punya jiwa komunikasi. Artinya kalian punya IG, punya TikTok. Kalian jual diri kalian di situ gitu loh. Nah, itu akan lebih gampang dapat apa namanya opportunity di luar. Nah, kebetulan karyawan kami ada saat ini udah resign, udah keluar dari sini. Ya, kita melihatnya sebagai alasan profesional. Kita tuh juga tidak akan bisa menahan dia sampai sejauh nanti berapa lama karir di sini ya. Dia punya kemampuan, dia dapat order simple sebenarnya desainer. Dia masuk ke 99design.com, tahu nggak? Ada yang pernah dengar ya? Jadi dia buat logo, terus ikut lelang, ya dihargain, lelang aja baru dihargain $1.000 gitu. Terus dapat project sekitar $5.000. Hitung aja tuh berapa itu satu project. Kalau $5.000 kali 10.000 udah 50 juta kan? Nah, kayak gitu. Jadi dia punya kemampuan itu, dia bisa apply ke luar negeri juga, komunikasinya bagus. Gampang lah kan, nggak perlu tatap muka ya. Nah dia waktu itu coba pada saat pandemi dia gitu, terus banyak hal kayak gitu yang bisa dieksplor gitu loh. Bikin jaringan juga kayak mikrotik gitu nggak? Ya, itu tergantung konsentrasi yang konsentrasinya ya. Ya. Kalau ini kalian satu beda-beda. kelas, beda-beda juga. Dan kepemimpinan kan wajib, mata kuliah wajib. Iya, nah itu. Ketika pemimpinan kita udah ada, sebenarnya kita bisa ngelit diri kita sih, kayak gitu, ngelit untuk coba deh belajar buat schedule, minimal kalian cobain terapin
sebulan aja deh konsisten. Manage waktu. When you wake up at 5 o'clock, you start the day with 5 o'clock. Lihat ya endingnya gila nih. Kalian gak bakal sia-sia deh. Kita kan nggak pernah, anak muda kan nggak bisa namanya nggak lepas dari nongkrong kan. Iya. But coba deh, try to new different life. When you get opportunity like, lu berapa? 20 tahun? 20 Udah coba deh, lu bangun jam 5 deh. Lu bangun jam 5, nggak ngerti mau ngapa-ngapain. Lu bangun jam 5, terus buka laptop yang lu nggak biasa. Jam 5 tuh kan hal yang saya yakin namanya, maksud saya aja bangun jam 9 pagi kan, kesiangan semua kan. Kan dibalik, coba dulu lu puter, kurangin intensitas malam, kecuali udah ada job ya, udah ada pekerjaan ya. Kalau nggak ada, coba diputer, bangun jam 5, konsisten sebulan sekali aja, atau enggak seminggu bisa, coba 2 minggu terus konsisten kayak gitu, ngelakuin hal-hal untuk apa, untuk misalnya, kan ada tuh influencer, banyak kan ya di IG, lu belajar aja gitu, coba buka, ada peluang apa, setiap hari coba kirim email, misalnya punya kemampuan apa nih teman-teman punya, atau kalau misalnya kurang pede sendirian, bentuk aja kayak semacam komunitas atau apalah, klub lah itu yang berlima atau berberapa, ayo kita buat project. Jadi saat-saat begini kalian harus punya pengalaman project, buat project. Pak, ketika kalian nanti misalnya apply ke perusahaan, kalian udah pede, Pak saya emang fresh graduate Pak, tapi saya pernah oh ya, oh nih pesan dulu, pesan. Betul. Bahasa orange juice Mbak ya? Teh tarik ada nggak? Ada. Teh tarik dingin. Kita minum apa? Wih, selamat siang Pak. Tarik satu. Monggo, Pak. Kita lanjut. Sejak sampai satu dulu. Makasih Pak. Teh tarik es. Teh tarik es 2. Oh iya. 3 Mbak. Tiga. Iya. Nanti teh tarik. Mbaknya mau ditarik juga? Enggak. Enggak. Saya 4 sama Bayu. 4. Susu Es jahe. semua ya mas? Es Iya. semua. Iya. Ya. Susu jahe. Susu jahe. Sudah. Es panas. Jahe es Jahe. Bisa cok. Jahe es susu jahe. Ini panas gitu. Orange flower. Iya. Apa ya? Ini kayaknya bisa masuk ya Mas kurang ini. Nanti Lemon tea satu. Es mas. Iya. bikin apa nih? Bikin apa? Sudah Mas. semua mas. Ini konsentrasinya beda-beda nggak ini? Beda-beda konsentrasinya. Beda-beda. Iya. Beda-beda. Mbak, Ya. kasih cemilan kayak apa gitu, Mbak? Apa adanya tahu bakso mendoan? Iya, benar. Mentah. Terus nanti di sini sama yang Ini konsentrasinya beda-beda? Iya. Iya. Jadi itu ada multimedia, jaringan, Wih, keren dong. Udah nih jadi nih. jaringan, Gila, ngapain ini dia? programming, Iya. Udah. Udah. Lagi apa? Udah, multimedia ada. gabung gitu. Iya, udah coba. Buat aja satu. Gak penting you fail or your success is not important. Karena life itu coba-coba, hidup itu coba-coba. Saya nggak ada teknik, saya nggak ada basic sama sekali di properti. Tapi saya bisa explore sampai sini karena saya berani mau coba hal-hal baru yang di luar saya. Temen saya yang tadi saya bilang dulu dia kerja di sini, dia awalnya seorang ini ahli gizi, kerja di sini nyasar, ahli gizi kok ngomong properti kan is not relate kan, nggak relate sama sekali. Tapi dia punya kemampuan gambar. Makan dia apa? Lemon tea aja. Iya. Es. Iya. Semester berapa berarti? 5. Ini Mbak. 5 ya. 2000 angkatan 2020. Corona. Pas corona masuk. Berarti ini lulusan SMA jalur corona nih. berarti? Iya. Sorry ya, sorry itu saya. Kalau itu kan kayak kenal banget saat itu kan. Iya. Biasa. Saya gap Oh, gitu ya? saya gap year Saya dari- tahun. Enggak gap year, kerja dulu Pak Oh ya, di mana? di Telkom teknisi. Oke. Terus lanjut kuliah mau kuliah
sini. Iya iya. Asli Jogja semua kalian. Enggak. Beda-beda. Beda-beda. Yang asli Jogja siapa? Jogja. Oh, iya kelihatan sih. Ah, oke. Yang lain? Kalian? Saya Jawa Timur, Pacitan. Oh. Apa itu temennya Nokia terus apa lagi? Tanjung Pinang tahu. Tanjung Pinang. Tanjung Pinang Sumatera ya? Iya, sebelahnya Batam. Iya tahu saya. Pernah nyebrang juga ke Singapura kan Iya. waktu itu. Oke. Aman di Batam. Batam ya gitulah. Gimana? Harga HP ada yang murah nggak? Jadi reseller aja, Mas. Iya, kamu di mana Mas? Klaten, Pak. Klaten? Iya. Oh, ya, oke lah. Ya kan. Mas, Saya Boyolali. Boyolali. Susunya gimana? Aman? Itu sih. Mas ya? Saya dari Kalimantan Timur. Kaltim, Samarinda, Balikpapan? Samarinda. Samarinda. Tuh udah siap kedatangan ini Iya. dari Jakarta. Itu ke ini ya, Penajam ya? Penajam. Penajam IKN. Dekat sih. Banyak kan sini ya? Oh iya iya. Nggak apa-apa sih, nggak ada masalah sih. Nggak peduli itu pekerjaan itu dari mana berasal, nggak peduli. Saya banyak pernah juga dulu kerja di Excel Aksiata, Excel. Harus saya dulu bawahin beberapa tim lulusan TI semua, tapi saya nggak punya background TI. Jadi nggak penting kalian di kuliah apa, yang penting ketika kalian sudah punya setup goals tertentu harus ngapain, bener deh. Lo harus punya planner bro, harus punya plan. Pak saya kan masih semester 5, saya masih mau hirup pikuk dengan teman-teman nongkrong segala macam. Nyesel dia lagi, yakin. Nyesel. Oke, boleh orang nongkrong boleh, oke, cuman yang menghasilkan. Cuma ngabisin kan, kita sumber utama pendapatan kita cuma dari orang tua kan. Kecuali kalian punya side job, nggak masalah sih. Dan itu banyak banget yang ngasih masukan juga, artinya oke, kalau kalian setelah ini saya mau kerja Pak ke misalnya jadi PNS atau misalnya swasta, mau kesini punya project, nggak masalah, dikencengin terus di situnya. Tapi kalau yang udah Pak, kan ada nih, sorry saya cerita juga teman saya, yang penting saya kuliah gitu kan, kasihan gitu, udah keluar duit, nggak peduli, nggak saat ini tuh nggak ngomong kamu di UGM kah apa Amerika swasta Amerika tuh nggak masalah sekarang. Kalian lihat orang nih kontennya, apalagi sekarang 2023 ya, katanya tahun resesi segala macam. Menurut saya Indonesia nggak bakal resesi sih soal pangan, ya kan? Angkringan aja lancar, Padang murah 7.000, 8.000 keluar, ya kan? Mau resesi dari mana coba? Pokoknya urusan perut kita nggak masalah. Yang penting sekarang saya dikasih cerita ya, saya dikasih seminggu dulu sama orang tua tuh cuma di semester pertama aja, semester kedua lah itu cuma 50.000 saya dulu seminggu. Tapi pengeluaran saya tuh 350.000. Kan bingung kan, nggak mungkin kan 300.000-nya saya minjem atau minta, itu enggak. Jadi saya putar. Saya dulu punya usaha. Saya juga sih mau dilanjutin kue pancong namanya Mas. Saya kan dulu di Semarang, terus sempat ke Jakarta juga. Ya udah saya buat usaha gitu. Pokoknya ada yang bisa tapi jangan main slot juga ya. Kalau sekarang kan bahaya nih kan. Dari Susah juga nih kalau saya ngomong kan. Saya tahu semua lah pokoknya lah. Main. Enggak apa-apa, itu mencoba hal baru. Enggak ada yang salah, kan saya bilang nggak ada yang salah. But you must have a real business. Jadi kamu harus punya real business supaya otakmu berjalan. Lah, kalau auto cuma nambahin 2.000 terus begini mah didiemin aja ya, ler ya kan. Ya kan JP kan terdepo lagi kan. Allah. DWD depo ya kan udah. Allah kayak gitu. Nah, kita harus punya real business yang relate sama jurusan. Maksudnya jangan berpikir nanti saya bakal dapat kerjaan yang enggak. Minimal kita yang punya jurusan ini kita kuatin dulu gitu loh. Udah pernah punya project belum? Pasti. Belum. Udah ya coba, kapan lagi masih mau nunggu kiamat, mau nunggu ganti presiden. Sekarang udah 2003 start. Pasti kalian menjadi orang yang berbeda deh sama lulusan yang lain. Oh iya Pak, saya memang fresh graduate, saya baru lulus, tapi saya pernah pegang project Pak. Itu bakal dipertimbangkan di perusahaan. Itu yang saya alami sendiri. Saya pernah di Excel Aksiata, saya masuk ke IT support. Bayangin, saya masuk ke IT support dan saya nggak punya, saya bukan basic atau pengalaman di IT sebelumnya, tapi saya keterima waktu itu. Nah, keterimanya karena
Saya punya pengalaman, saya pernah membawa tim. Saya pernah reach target ini Pak, saya pernah begini-begini. Kan bakal lebih gampang cerita. Coba ada yang ibaratnya ujuk-ujuk lulus terus daftar tuh. Iya Pak, pagi saya ini kenalan kan biasa kan. Ya saya belum ada pengalaman Pak. Nah, kan nggak enak kan. Tapi ketika kamu dipanggil, terus kamu nggak antusias, saya punya pengalaman ini Pak, saya pernah pegang project ini Pak. Tapi saya karena membutuhkan modal, saya nggak punya Pak. Tapi kalau ini bisa di gua itu perusahaan kan semakin kamu menjadikan list pertama untuk dimasukkan di perusahaan. Itu pasti. Teman saya di Telkom juga kayak gitu. Jadi kita bentuk 5 apa 6 orang itu. Alhamdulillah lah udah pada ini semua proses dengan karirnya masing-masing ya. Lebih baik kita tertawa nanti ketika kita udah sukses daripada kita tertawa dulu suksesnya belakangan itu bahaya deh. Frekuensi coba buat agenda sebulan atau seminggu dulu, coba konsisten bangun pagi, tidurnya lebih awal, bangun pagi, coba dulu seminggu aja, lihat deh lebih enak deh, lebih fresh, terbuka otak. Ketika pagi-pagi itu otak lebih gampang masuk input kan, ya kan lebih bahasa Jawanya apa, legasi ya kan. Nah, legasi juga kan misalnya. Nah, itu kan bahasanya kayak gitu. Gak ada masalah sih main kos segala macam, gak ada masalah. Yang jelas harus mencoba hal-hal baru yang di luar pekerjaan, yang di luar kebiasaan. Jawa Timur, masa Tanjung Pinang ya, asik tuh. Desain wisatanya gimana Mas? Bagus gak? Bintang kan. Woi itu keren tuh. Udah kolam terbesar se Asia Tenggara tuh. Nah, Bagus. kepikiran nggak buka open trip dari sini? Ada sih, cuman kayak masih anggap-anggap gitu. Ayo kenapa? Iya. Saya buka Belum open ada. trip Mas. Saya buka open trip ke Pulau ND Flores yang danau 3, kawah 3 warna, tau nggak? Daerah Flores ada namanya. Saya nggak punya modal. Open trip loh, orang DP. Ada akhirnya orang DP ngasih kita. Kita punya duit nggak? Kita pegang duit nggak? Pegang duit. Kita mau asal daerah, apalagi Mas dari aslinya sana kan, tahu daerah sana kan. Udah buka open trip dulu misalnya 5-10 orang satu paket. Habis itu nanti ada penyesuaian anggarannya ditambahin. Jadi Mas kesana ngeluarin duit. Kita kan pertama-tama butuh apa namanya? Butuh testimoni ya. Itu kan bisa coba nanti dicoba. Masnya Jogja mana Mas? Saya di perbatasan Kulon Progo Bantul. Apa Saya- yang lagi rame apa di situ? Kalau di sana belum ada yang ramai. Benar rame ya? Bandara baru. Jalannya rame. Gini, Bandara baru. nggak masalah. Karena Jogja itu kan konotasinya langsung wisata kan. Iya. Iya. Bayangin nggak Mas, lu bikin flyer aja nih. Mas siapa namanya? Bayu. Mas Bayu bikin flyer, coba ambil di sini. Menunya. Gitu. Bikin flyer, bikin poster open trip. Oh, Jogja dimasukin 500 bus. Bayangin deh. Masa iya satu aja nggak nyantol? Minimal kamu kenal sama orang yang punya tour. Pak, ke Malioboro aja kamu jalan bawa flyer itu, Pak, titip, minta nomornya. Akhirnya kamu punya database nggak? Kamu punya network nggak? Yang orang lain nggak punya, kamu punya kan? Kamu kelola. Pak, kapan-kapan coba Pak turnya ke Sumatera Pak. Kita dekat ada Batam Pak. Saya punya tempat bagus itu ya, kolam terbesar di Asia Tenggara. Promosiin dong, bisa kan? Bisa banget. Modal berapa sih? Gak usah, kalau misalnya nggak mau tanpa modal pun ya udah, kamu modal HP aja. Kamu ketemu, kan pasti kan ada tour guide-nya tuh. Ya udah datang kenalan. Terus untuk supaya tidak lupa, kamu selfie sama dia. Ya emang harus bahasa Jawa nih kudu rai gede sih. Kudu desain. berarti pakai tim juga tuh. Iya udah pakai tim. Bisa ada kan yang punya multimedia yang bisa desain grafis sudah desain. Ya. Iya kan nggak ada modal juga kan. Ya udah modal kemahiran kita, ya udah coba susupin satu-satu. Saya pernah ngelakuin kayak gitu loh. Jadi artinya banyak sekali ruang untuk kita mendapatkan kita nggak langsung ngomong bisnis ya. Minimal kita dapat database, kita dapat network, dapat jaringan. Nanti kamu relasi sama yang asli Jogja nih, ya kan? Oleh udah dari Kulon Progo ke atas ya? Apa Kulon Progo? Aku masih Jogjanya. di Masih masuk kantornya. Jogjanya. Apa yang menarik? Kan sekarang didominasi kalau bakpia yang Tugu kan? Iya. Ya kamu buat yang lain apa, misalnya contoh kayak gitu. Coba aja, namanya kita kan kawasan wisata ya, berarti bisa korelate juga kayak gitu.
nggak ada masalah sebenarnya. Masnya di mana? Klaten Pak. Klaten apa sih Mas itunya Mas? Umbul Ponggok. Oh iya, gitu ya. Umbul-umbul. Yang kayak pemandian Desa terkaya di Klaten. Oh iya desa kaya. Oh iya ya. Desanya paling besar di Klaten. Wih, kan pada usaha milik desanya gede. Itu kerjasama. Bisa lah banyak banget Mas di Klaten juga sama Boyolali deket-deketan tuh. Iya. Gak cuma soal susu, banyak deh kalau Boyolali itu selain susu apa Mas? itu anunya selo itu Ada. Boyolali kan. Masa saya lu Boyolali? Oh iya, saya lu Boyolali. Iya, Selo juga tuh. Pariwisatanya di sana. Ya saya lu sih Pak. Hmm. Kalau ini mana sih? Kok itu Magelang ya? Yang Arung Jeram tuh ya? Iya. Ada yang tahu nggak? Magelang. Arung Jeram. Magelang. Terus mata kuliah kalian ada entrepreneurship nggak? Kewirausahaan ada nggak? Ada. Semester berapa ya? Semester Semester kemarin Semester apa depan. Semester depan. Kan sekarang e-commerce. Katanya semester depan tuh ada yang bisnis yang buat relasi. Nah, ya kan? Pasti kan kampus juga udah punya visi kan. Artinya tidak hanya mendidik orang itu bisa pinter IT. Enggak semuanya. Nanti akan bereksplor oh, ternyata yang dulunya kalian kerja di misalnya fokus di konsentrasi di IT, kalian punya keahlian lain gitu. Ya, Mikom juga misinya ngeluarin lulusan Yang? sebagai entrepreneurship. Nah, gitu. kan harus Salah pintar satunya. kebetulan kan? Iya. Coba deh, jadi mindset. Bikin event. Banyak kenal. Yang penting gini, HP kalian itu gak cuma teman-teman kampus doang gitu loh. Ada orang-orang gede juga gitu. Nah, itu kan melatih ya sambil jalan. Gak masalah, oh kenal si A, si B. Saya sekali kemarin ke Malioboro saya dapat 6 kontak dengan profesi yang beda-beda. Cuma gara-gara saya beli kopi jos doang. Sebelah saya orang Sulawesi, sebelah saya orang Aceh, terus belakang saya orang Makassar. Udah akhirnya jalan jadi bisnis. Ini pada kesini semua orang bohongan. Dari ngobrol tuh. Ngobrol doang kopi jos. Udah gitu gua dibayar lagi. Pak Tony nggak usah bayar. Wah langsung satunya tak banyak ini wah kenyang saya pulang. Iya kan, men. Ketika lu nggak ngarepin sesuatu dari orang bakal ngasih apapun ke buat lu. Asal yang pertama lu dipercaya. Kayak gitu sih. Saya cuma duduk doang ngopi jos gitu. Orang pada terus ngobrol nih mereka nih. Oh, kan pakai bahasa saya lupa ya. Pokoknya bahasa-bahasa begitulah. Non Jawa lah ya kan. Terus kayaknya mereka kebingungan nih kok kayaknya cuma Jogja cuma yang ditahu Malioboro doang dan sekitarnya gitu. Dia pengen agak nuansa gunungan tapi pengen bisa renang-renang. Udahlah, sini aja saya arahin. 6 bis bos besoknya ke sini. Cuan kan? Cuan. Terus gue buat pakai. Padahal saya nggak langsung incas, cuma kan kita kan bisa collect kemana-mana ya. Nah misalnya nanti open trip kayak gitu kan bisa sama. Kalimantan juga ada. Kalimantan apa? Samarindanya apa? Longsong. Sudah akses udah oke di sana. Hah? Apa masih sawit-sawit? Masih oke, udah oke. Udah lumayan. Mana Kalimantannya mana? Kotanya sama dia kota? Di kampungnya sih. Mana kampungnya? Di Kota Bangun kecamatan. Di Kutai katanya. Oh di Kutai. Kutai dulu ini loh kota terkaya juga loh dulu. Sempat masuk kan. Udah nunggu IKN dulu aja. Ya. Nanti kalau IKN lebih maju lagi. Iya toh. Jual-jual tanah di sana. Iya kan. Tuan takur jadinya. Ada tanah. Ya artinya harus punya gebrakan lah. Minimal kalian punya pengalaman. Jadi tanya orang, oh saya punya pak. Saya dulu karena saya pasti bisa cerita karena saya ngelakuin gitu loh. Dan dulu emang kita sebagai mahasiswa terus terang modal emang menjadi hambatan cuma dengan begitu kita bisa bicara sih.